terkait dengan akhlakul karimah. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah juga sebagai dasar untuk melakukan eh, berbagai macam upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang dihadapi khususnya pada era kehidupan zaman sekarang. Jadi masalah-masalah yang dihadapi bisa diselesaikan dengan merujuk Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber sehingga dikenal dengan melakukan ijtihad, kemudian melakukan pembaruan. Sehingga ada ijtihad dan tajdid. Ijtihad itu upaya dengan mengerahkan segala kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan mengacu Quran Sunnah sebagai sumber serta pendapat-pendapat ulama gitu. Nah, melihat permasalahan yang ada itu masing-masing pembaharu itu bisa memiliki perspektif, memiliki titik pandang yang berbeda-beda. Ada yang melihat permasalahannya, ada yang melihat secara spesifik, secara makro, ya, secara mikro, ada yang secara luas atau makro, secara keseluruhan. Tapi rata-rata pembaharu itu melihatnya secara lebih luas, secara lebih komprehensif. Jadi misalnya ketika melihat realitas kehidupan umat Islam secara keseluruhan, misalnya pada abad ke-18, 19, 20, atau 3 abad yang terakhir, masuk pada abad ke-21, itu melihat umat Islam di dunia yang bermacam-macam, tapi ada titik kesamaannya. Kesamaannya itu dunia Islam itu sedang dikuasai atau dijajah oleh kekuatan di luar Islam. Jadi itu kelihatan sekali mulai munculnya atau kebangkitan Eropa. Urus ya. Yang sebetulnya ketika itu dunia Islam itu masih dipimpin oleh Utsmani, Daulah atau kekhalifahan Turki Utsmani. Tetapi ini secara perlahan-lahan itu mengalami proses pelemahan seiring dengan semakin kuatnya kekuatan dari Barat yang kemudian menguasai, menjajah negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Nah, dengan demikian itu kekuatan Barat semakin dominan, sementara kekuatan negara-negara Muslim semakin lemah, semakin dikuasai, semakin dijajah. Nah, melihat realitas semacam itu banyak tokoh pembaru yang menganalisis, ya dari analisisnya itu menemukan bahwa salah satu sebabnya itu karena umat Islam tidak begitu kuat berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian ada yang menggelurakan pentingnya menjadikan Quran dan Sunnah sebagai sumber lagi, sebagai rujukan, sebagai sumber untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu menjadi penyebab utama kenapa sumber daya manusia dalam Islam itu mengalami pelemahan, tidak memiliki kekuatan. Ya, ini salah satu sebabnya. Itu karena mulai secara perlahan-lahan itu tidak begitu kuat
berpegang teguh kepada Al-Quran. Makin lama makin longgar, makin lama makin luntur. Nah, yang mengakibatkan itu terjadinya ya kemunduran, pelemahan secara keseluruhan. Padahal awalnya itu dimulai dari pelemahan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, karena itu kemudian muncul pembaharu yang merasa ya menganggap penting untuk bagaimana umat Islam memiliki kekuatan kembali. Itu dengan cara membangkitkan masing-masing individu, masing-masing orang, kemudian diajak memunculkan kesadaran, nah adanya persatuan-kesatuan. Jadi salah satunya misalnya Jamaluddin Al-Afghani, itu dengan mengajak eh, bersatu dengan istilah pan-islamisme. Jadi pan itu keseluruhan, satu kesatuan, ya Islamisme mengikuti tuntunan Islam. Jadi Islam itu diajak bersatu dengan cara masing-masing merujuk pada Quran dan Sunnah. Kemudian dari situ itu akan ada kesadaran bersama. Nah, sehingga abad ke-18, 19, 20, ya, abad 18 mulai dikenal dengan era atau abad modern. Kemudian kontemporer abad 21 ini. Itu muncul pembaru di dunia Islam. Ya, ini kalau diawali dari ini, tentu ini juga mengikuti berangkat dari pembaru-pembaru sebelumnya. Tapi supaya tidak terlalu jauh, itu kita mulai misalnya dari Jamaluddin Al-Afghani yang hidup tahun 1838 sampai 1897. Nah, diamali oleh ini Jamaluddin Al-Afghani ini. Di pembaruan Al-Afghani ini berangkat dari realitas bahwa seluruh dunia Islam itu dijajah oleh koloni Barat. Nah, tentu ini masing-masing negara Muslim dijajah oleh koloni yang berbeda-beda. Ya, misalnya seperti kebanyakan di Mesir, Maroko dijajah oleh Prancis, kemudian yang lain banyak dijajah oleh Italia, oleh Inggris, Nusantara oleh Belanda. Nah, nah itu pada umumnya terjadi seperti itu. Nah, ketika melihat realitas semacam itu Agoni mengupakan pentingnya itu pan-Islamisme. Ya, dia meyakini bahwa Nabi Muhammad dan para sahabat itu mencapai keberhasilan, kemajuan, itu karena berpegang teguh kepada wahyu, yang kemudian dikenal menjadi mukjizat Al-Quran. Nah, itu yang kemudian saya beri istilah Al-Quran sebagai dasar, sebagai fondasi adanya pemikiran pembaharuan. Karena memang meyakini bahwa eh, pembaharuan, keberhasilan, kebangkitan itu bisa dimulai kembali, bisa hidupkan kembali dengan merujuk kepada mukjizat Al-Quran. Nah, dari apa yang dipikirkan oleh Jamaluddin Afghani, nah, walaupun dia sendiri memang tidak mudah hidupnya, karena dikejar-kejar terus oleh koloni, oleh Eropa, yang paling banyak mempunyai koloni itu Inggris. Ya, makanya yang banyak melakukan pengejaran terhadap Afghani itu Inggris. Sampai Afghani itu
ya nomaden pergi kemana-mana, tapi punya pengikut, punya murid, ada yang umum, ada yang setia. Di antara muridnya yang setia itu ada Muhammad Abduh, kemudian diikuti oleh Rosid Ridho. Ya, Muhammad Abduh hidup tahun 1849 sampai 1905. Nah, ini ada di Mesir. Ya. Jadi Abduh yang hidup 1849 sampai 1905, kemudian diikuti oleh Rasid Ridho yang hidup pada tahun 1865 sampai 1935. Ini meneruskan pembaruan yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani tadi, yang pan-Islamisme tadi, ini dikembangkan di Mesir. Jadi pikiran pembaruan dari eh, baik Abdul maupun Rosid Ridho sebagai kelanjutan apa yang dipikirkan oleh Jamal Afghani, kemudian di breakdown lebih lebih lanjut, lebih rinci, lebih luas, yang kemudian pikiran pembaruan itu tadi mendasarkan kepada Al-Quran, kemudian dituliskan dalam kitab tafsir Al-Manar. Saya kira Ustadz Sumedi sudah menekuni ini isinya, ya. Isi yang ada pada kitab tafsir Al-Manar dan juga pada majalah-majalah termasuk Al-Urwatul Wusta. Tapi ada pikiran-pikiran mendasar yang dikembangkan oleh Rosid Ridho dan oleh gurunya Abdul, dan juga dari pembaru sebelumnya, itu dari Afghani, yang kemudian ngambil dari pembaru yang jauh sebelumnya, misalnya dari Ibnu Qayyim Jauziyah, yang kemudian dari gurunya Ibnu Taimiyah, bahwa kalau itu Al-Quran itu sekedar dibaca, kemudian dihafalkan, tetapi tidak dipahami maksudnya, isinya, kemudian tidak berusaha untuk diamalkan, itu masih termasuk meninggalkan Al-Quran. Jadi baru dipandang bahwa menjadikan Al-Quran sebagai sumber, sebagai pedoman, sebagai jalan, itu kalau Al-Quran diamalkan dalam kehidupan, yang digunakan sebagai rujukan untuk ngatur hidup, dan juga untuk sebagai rujukan menyelesaikan persoalan dalam kehidupan ini. Misalnya ketika kehidupan umat Islam itu dijajah karena sebabnya lemah, lemah kemauannya, lemah semangatnya, ya lemah kemauannya, itu bisa dikuatkan kembali manakala merujuk pada Al-Quran, terutama ayat-ayat, surat-surat terkait dengan keimanan. Itu yang banyak memberikan kisah tentang bagaimana para nabi, para rasul menghadapi kaumnya, yang kebanyakan kaumnya itu mendustakan, tidak mau mengimani dari nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu. Tak terkecuali juga dihadapi oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Ya, sehingga kisah-kisah di dalam Al-Quran itu mengingatkan kembali, memperkuat keimanan, membangkitkan spirit untuk punya kemauan yang kuat, ya memiliki kesabaran, ketabahan, memiliki inspirasi dengan memahami surat-surat, ayat-ayat, terutama terkait dengan kisah-kisah, yang kisah itu bisa terkait dengan eh, bagaimana pengkhianatan, pendustaan para kaum terhadap nabinya, yang kemudian akibat dari mengkhianati, mendustakan Nabi Rasul itu ketika di dunia memperoleh adab, nah ketika di akhirat itu lebih rugi lagi. Misalnya yang dikisahkan bagaimana pengikutnya
umatnya kaumnya Nabi Nuh yang tidak mau mengikuti, tidak mau mentaati Nabi Nuh. Demikian pula kaum kaum Ad yang tidak taat kepada Nabi Hud, kemudian kaum Tsamud yang tidak mau mengikuti, tidak taat kepada Nabi Soleh, kemudian umatnya Nabi Su'aib, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan seterusnya. Nah, itu banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Ya lebih banyak lagi, itu kisah tentang bagaimana kelanjutannya ketika di akhirat. Ya ada namanya nanti Yaumil Ba'ats, ada namanya Yaumil Mahsyar, ada namanya Yaumil Hisab, ada masing-masing orang memiliki buku catatannya, ada yang sijin, ada yang iliyun, yang kemudian dihadapkan pada realitas kehidupan berikutnya, ada yang kemudian karena selalu menentang, mendustakan Nabi Rasul, kemudian kitabnya sijin, kemudian masuk neraka. Sebaliknya, kaum umat yang mengimani Nabi Rasul yang diutus kepada mereka, kemudian meyakini, mengikuti tuntunannya, ajarannya, kemudian beramal soleh, ditulis dalam kitab Iliyun, kemudian di akhiratnya bisa masuk surga. Gambaran surga, gambaran neraka, itu dijelaskan berulang-ulang di dalam Al-Quran. Nah, ini tadi sebagian kecil bagaimana itu menjadi Quran sebagai dasar, sebagai rujukan untuk kebangkitan dan pembaruan, syukur mencapai kemajuan umat Islam kembali. Nah, ternyata pikiran-pikiran itu diteruskan, ada sebagian dari penerus dari pembaru itu. Misalnya ada Syekh Muhammad Iqbal yang hidup 1877 sampai 1938 dan juga oleh Fazlur Rahman tahun 1919 sampai 1923. Ini walaupun banyak perbedaan, tapi ada benang merahnya dengan sama-sama mendasarkan kepada Al-Quran sebagai sumber untuk kebangkitan, sumber untuk menyadari kembali pentingnya merujuk kembali pada Quran dan Sunnah, pentingnya untuk menjadikan sumber Quran dan Sunnah sebagai rujukan untuk melakukan ijtihad, untuk melakukan pembaru, untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang dihadapi oleh umat pada umumnya. Sehingga pembaruan yang dilakukan oleh Al-Abghani, kemudian oleh Abdur Rasyid Ridho, itu diteruskan di anak benua India yang kemudian berdiri menjadi Republik Islam Pakistan. Tapi sebelum itu terwujud, itu Syekh Muhammad Iqbal sudah wafat. Sehingga baru terwujud berdirinya Republik Islam Pakistan setelah sekian lama eh, yang punya bagian dari pemikiran berdirinya Republik Islam Pakistan itu sudah meninggal. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Fazlur Rahman. Jadi terus berlanjut di antara murid-muridnya itu yang di Indonesia misalnya ada Almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, ada Pak Amin Rais, yang sebelumnya sudah wafat, ada juga di Cak Nur, ada juga itu almarhum Pak Qadri Azizi gitu. Nah itu sebetulnya murid langsung dari Fazlur Rahman, yang sedikit banyak dapat dari Syekh Muhammad Iqbal, kemudian itu pikiran-pikiran pembarunya tadi dari apa Goni, dari Rosid Ridho, dari Abdul dan seterusnya. Nah ini sebagian kecil benang merah yang akhirnya dengan merujuk pada tadi pembaruan di Mesir oleh Rosid Ridho, oleh Abdul, kemudian di Nusantara ketika itu dikembangkan lebih lanjut oleh salah satunya Kiai Haji Ahmad Dahlan.
yang sejak usia 7 tahun sudah mulai fokus untuk memahami bahasa Arab, Al-Quran, pada usia 15 tahun, kemudian menunaikan ibadah haji, terus menetap di sana selama 5 tahun, memperdalam dengan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para pembaharu, yang kemudian dari situ di breakdown yang lebih operasional, yang lebih detail. Dari situ kemudian didirikan persyarikatan dengan berbagai macam lembaga. Yang dari situ sudah kelihatan terbentuk sistem yang sifatnya lebih operasional. Nah, ini saya kira introduction dengan mengacu kepada Quran dan Sunnah sebagai sumber, sebagai acuan, sebagai pangkal tolak awal munculnya kesadaran pembaruan untuk kebangkitan, syukur ke depan bisa mencapai kemajuan. Yang kemudian ke era-era berikutnya dirumuskan menjadi risalah Islam berkemajuan. Yang di situ persyaratan atau unsur utamanya ada 5. Yang satu itu berdasar kepada ketauhidan. Yang kedua berdasar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian yang ketiga menghidupkan, membangkitkan kembali ijtihad dan tasdik. Kemudian pikiran-pikiran yang bersifat wasatiyah, ya, yang bisa menegakkan keadilan, kemaslahatan, yang tidak terlalu misalnya boros dan tidak terlalu hemat, itu bisa tahu di mana seharusnya yang adil, yang tepat bagi yang bersangkutan. Kemudian yang kelima itu rahmatan lil alamin. Ya, ujung-ujungnya sebenarnya muaranya pada untuk membentuk masyarakat Islam yang seadil-adilnya, masyarakat yang makmur, yang sejahtera bersama. Nah, itu sedikit benang merah untuk bahan diskusi, untuk bahan sharing, ya, baik yang secara online maupun yang langsung di pesantren An-Nakhal ini. Silahkan ada yang mau bertanya, boleh bapak-bapak, boleh ibu-ibu, boleh juga yang online. Silahkan kalau sudah ada yang mau memulai. Mungkin baik kalau misalnya pakai mic, biar yang apa itu si online itu nanti bisa kedengaran suaranya. Silakan Bapak Ibu. Ki Lutfi, ada yang ditanyakan? Di dalam, silakan Bu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita baca misalnya kita bisa mengetahui keseluruhan atau sebagian daripada perkembangan untuk pembaruan di yang 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 telah tadi Bapak sampaikan. Sebenarnya kami mencari-cari katakanlah buku atau referensi yang bisa kita baca yang seperti apa sehingga menambah paling tidak pengetahuan atau ilmu yang bisa kita terapkan ke anak, teman, saudara atau itu yang saya pribadi Pak. Ya. Sebenarnya kebetulan dulu kami mengajar di SMA Negeri 5. Iya.
kami juga ingin memberikan paling tidak sedikit sentuhan dari sisi atau bidang rohani. Ya. Karena biar bagaimanapun itu menjadi dasar. Tetapi waktu itu kami hanya mendapatkan ya sedikit-sedikit saja, Pak. Barangkali berguna untuk anak-anak. Karena menurut saya kalau ilmu yang sehari-hari, khususnya mohon maaf Pak, saya kebetulan ngajar di matematika. Itu saya berikan dasar begini anak-anak. Kalau kamu mau bisa matematika itu sebenarnya gampang. Belajar mengajar itu gampang, yang susah itu mendidik. Nah itu yang perlu kami selalu kami itu mencari-cari ilmu yang itu yang bisa. Terima kasih Pak, mohon maaf barangkali kesalahan itu. SMA Negeri 5 yang di Kota Gede ini. Dulu pernah pertemuan guru-guru agama Islam. Ya, Yogyakarta. Tapi sebenarnya pernah juga itu tingkat kota Jogja, tapi pernah juga yang tingkat provinsi ya. Tapi itu seperti apa itu khusus guru-guru yang membidangi pendidikan agama Islam. Ingat saya dulu pernah juga panel di situ dengan almarhum Profesor Kusami Subhan. Itu tahun berapa ya? Tahun 2008 maupun 2009 gitu. Sudah tahun-tahun itu kami sharing di situ. Nah, kalau ini memang masing-masing perjalanan pembaru itu banyak disebutkan di buku. Ya, kalau memang kalau di perguruan tinggi pembaruan di dunia Islam itu ada dipetakan ada abad era klasik, ada menengah, ada modern, kontemporer. Tapi biasanya modern kontemporer. Itu kalau misalnya ini tadi sedikit yang kami sampaikan itu terbatas yang modern kontemporer. Nah, tadi untuk memudahkan diawali dari apa itu Al-Afghani. Itu abad ke-19. Nah, ke abad 20 kemudian 21 itu yang kemudian operasional bentuk sistem salah satunya di Indonesia itu oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dulu pemikiran dari pembaru dari Mesir tadi. Nah, dari Rasyid Ridho, Muhammad Abduh, yang itu juga belajar dari guru-gurunya. Nah, itu eh, ketika melihat realitas yang terjadi di Yogyakarta dan sekitarnya, kemudian dia usia 15 tahun menetap mukim di Timur Tengah, Bapak mempelajari pikiran-pikiran pembaru tadi, kemudian setelah pulang, itu mau menerapkan tampaknya tidak mudah. Tadi coba sekian lama kesulitan, akhirnya kembali lagi ke Timur Tengah. Di sana melanjutkan lagi selama 2 tahun. Jadi semakin mantap, kemudian pulang, baru kemudian mendirikan lembaga pendidikan tahun 1911. Baru setahun berikutnya itu mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Itu pun Belanda tidak langsung mengakui. Itu proses sekitar 2 tahun. Itu pun baru terbatas di Jogja. Setelah di Jogja sekian lama, baru kemudian boleh di luar Jogja. Nah, pemikiran-pemikiran itu disistematisasi menjadi sangat apa ya, sangat terstruktur. Mulai kelihatan ketika Muktamar Muhammadiyah tahun 2010 di Yogyakarta di UMY itu, di apa itu, Spotorium itu sudah dirumuskan yang nama Islam berkemajuan. Akhirnya disempurnakan pada muktamar yang terakhir di Surakarta di UMS itu kemudian secara resmi menjadi Risalah Islam Berkemajuan. Nah, Risalah Islam Berkemajuan itu
umat Islam itu bisa bangkit kembali, bisa maju, itu syaratnya 5 tadi. Ya. Yang 5 tadi itu yang pertama, itu fondasinya, itu harus masalah ketauhidan, memurnikan akidah, menjernihkan keimanannya. Nah, itu karena melihat bahwa sepanjang apa yang diketahui dari Muhammad Abduh, memang sudah banyak tidak murni lagi. Makanya kan itu ada yang masih sangat terkenal namanya meluruskan akidah dengan membersihkan penyakit TBC itu kan. Ya, TBC T-nya apa itu? Takhayul. B-nya bid'ah. C-nya khurafat. Ya itu kan untuk memudahkan. Nah, jadi kekuatan ketauhidan, keimanan, mengesahkan Allah, menghambakan diri semata-mata pada Allah, ya, itu kemudian tercemar oleh berbagai macam keyakinan tadi. Itu yang menjadikan menghilangkan kekuatannya, menghilangkan ruhnya, spiritnya. Nah, itu dipandang itu yang sangat apa ya, sangat penting untuk dimurnikan. Nah, ternyata untuk memurnikan atau melakukan pembaruan itu eh, tidak mudah tantangan yang dihadapi. Karena sudah sekian lama itu alam pikirannya itu sudah banyak dipengaruhi alam pikiran cara hidup ala penjajah. Nah, makanya untuk bisa mengarah ke situ, kemudian yang kedua itu harus bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang pertama tadi itu ketauhidan ya itu sebagai fondasinya, tapi Al-Quran dan Sunnah sebagai sumbernya. Nah, maka itu tertulis di anggaran dasar Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu apa? Itu persyarikatan, ya, harokah pergerakan Islam, ya, itu untuk pembaruan, amar ma'ruf nahi mungkar, tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, untuk menegakkan agama Islam, untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka terus bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kan hasil perjalanan panjang, mulai usia 7 tahun, terus 15 tahun menetap di Timur Tengah, terus kembali ke tanah air, ke Jogja ternyata masih berat, terus kembali lagi ke sana selama 2 tahun. Ya, itu pun ketika di Yogyakarta mulai itu ternyata malah musolanya dibakar itu kan, malah sama nggak terima itu kan. Nah, itu menjadikan semakin mantap, menjadi semakin kokoh. Tapi kesimpulannya memang harus menjadikan Quran Sunnah sebagai sumbernya. Karena sudah terlalu lama terpengaruh oleh pikiran-pikiran yang tidak bersumber kepada Quran dan Sunnah. Makanya kan itu didikannya Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada santrinya itu kan betul-betul mendalam. Walaupun mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak, misalnya itu yang dipelajari surat Wal Ngasr yang 3 ayat sampai 8 bulan. Karena bukan persoalan bagaimana dibaca dan dihafal, tapi bagaimana itu diwujudkan dalam kehidupan. Misalnya surat Al-Ma'un yang ayatnya pendek-pendek, 7 ayat tapi sampai 3 sampai 4 bulan itu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa Quran ini harus betul-betul menjadi rujukan, jadi sumber, jadi pedoman, bukan sekedar dibaca. Nah, ini walaupun sudah berjalan 1 abad lebih, 100 tahun lebih, tapi menjadikan Quran dan Sunnah itu sebagai betul-betul kayak sumber rujukan, itu ternyata juga belum begitu banyak berubah kan? Itu pengalaman kami
sudah sekian lama membersamai mendampingi bapak-bapak, ibu-ibu, itu pun masih banyak tokoh loh Bu ya. Tokoh itu sampai mengatakan kalau saya mendampingi misalnya tiap pagi di masjid, nah itu kan hanya memahami Quran. Jadi dianggap sepele, hanya memahami Quran gitu loh. Nah, kadang-kadang saya juga ini sebetulnya mengatakan itu sadar apa enggak? Kalau mengatakan hanya memahami Al-Quran gitu loh. Loh padahal Nabi mendapat petunjuk, dapat hidayah itu karena wahyu Al-Quran. Itu Ustaz Sumedi kan berkali-kali menjelaskan di sini tuh kan. Dibuka ayatnya dijelaskan ini tuh kan. Tapi sekarang banyak tokoh yang mengatakan kalau misalnya kita dampingi memahami Quran itu dianggap hanya memahami Al-Quran. Padahal tuh itu menurut risalah Islam berkemajuan itu yang pokok yang menjadi persyaratan. Tadi kan yang pertama tadi kan ya melandaskan berdasarkan pada ketauhidan. Yang kedua bersumber pada Quran dan Sunnah. Yang ketiga ya, itu menghidupkan kembali ijtihad dan tasdid. Yang keempat wasatiyah. Yang kelima rahmatan lil alamin. Nah, ini ketika kami berusaha untuk ini menurunkan biar ini tidak melangit terus itu loh. Tidak melangit tapi supaya ini turun ke bumi. Ayo kita bersama-sama kita baca perpotong, kita pahami bertahap pelan-pelan. Urut gitu kan, yang surat-surat makiyah dulu. Ini karena persoalan utama itu masalah ke apa? Keyakinan, iktikad, akidah, keimanan. Tapi sudah ada yang ngikuti sampai selesai 30 juz masih mengatakan itu hanya memahami Quran. Lu kok dengan kata-kata hanya itu? Kan mengecilkan sekali kan? Dianggap yang pokok. Bagaimana cara wudhu, cara mengkafani jenazah, cara itu dianggap yang paling penting. Maka kita memahami Quran itu kan hanya memahami Quran. Padahal itu yang pokok dulu, baru nanti dirinci dari Quran, dilengkapi oleh hadis, kemudian dirumuskan oleh ulama yang ahli bidangnya tadi. Nah, tapi sekarang kok sepertinya langsung itu misal masalah fikih, sehingga ketika memahami Quran itu hanya memahami Quran. Seakan-akan fikih itu jauh lebih penting daripada Al-Quran itu. Ini yang katakan itu tokoh loh, bukan orang biasa. Nah ini berarti kan di luar alam pikirannya itu sudah sampai melekat membudaya seperti seakan-akan sudah di luar kepala. Kalau memahami Quran itu tidak begitu penting gitu loh. Nah ini merubah ini kan nggak mudah. Nah, makanya kalau misalnya untuk bahan bacakan yang sudah tersistematisasi bisa dibaca kembali Risalah Islam Berkemajuan. Isinya 5 itu. Kemudian terus di breakdown ke masing-masing bidang. Yang di bidang pendidikan yaitu 5 tadi di breakdown ke pendidikan. Yang bidang ekonomi ya dari 5 itu breakdown ke bidang ekonomi. Yang ngurusi lazismu, yang ngurusi wakaf ke sana. Yang ngurusi kesehatan terus. Jadi 5 itu menjadi fokus yang kemudian di breakdown ke seluruh majelis-majelis itu. Kan sudah tersistematisasi demikian rupa. Itu merumuskan kembali, menyusun kembali, lebih mengkonkretkan sebetulnya esensi pembaruan dari Kiai Ahmad Dahlan itu apa? Dirumuskan menjadi 5 itu. Yang kemudian dikemas dalam wadah namanya Risalah Islam Berkemajuan. Nah, pada itu menjadikan Quran itu salah satu yang sangat penting. Nah, yaitu dengan bersumber merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lah itu jelas-jelas tertulis dalam anggaran dasar. Bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah namanya bersumber, mengacu, itu kalau nggak paham isinya kan nggak bisa kan?
Tetapi ketika kita ajak, ayo kita pahami istilah berdasarkan nama, kemudian muncul istilah itu nggur memahami Quran. Hanya memahami Quran gitu. Padahal menurut saya itu bagian dari salah satu dari 5 yang paling pokoknya yang menjadi persyaratan tadi. Nah, makanya kalau karena memahami Quran seakan menjadi bukan hal yang penting, bukan jadi persyaratan, akhirnya tidak begitu termotivasi, tidak begitu sungguh-sungguh ketika diajak memahami Al-Quran gitu. Nah itu nanti sampai ya muncul generasi-generasi yang menjadikan Quran sebagai rujukan, sebagai sumber, sebagai pedoman hidup. Ya memang ada apa ya? Ada tambahan perlu waktu, tidak mudah. Itu nanti akan muncul breakdown di seluruh bidang, Bu. Dari 5 persyaratan tadi yang dikemas dalam risalah sumber kemajuan, itu diberikan ke seluruh majelis-majelis itu. Misalnya kalau kami yang membidangi pendidikan tinggi, ya kemudian menjadikan 5 tadi itu diurai, ya dirumuskan menjadi pedoman-pedoman. Misalnya menjadi pedoman Al-Islam dan Kaum Muhammadiyah untuk seluruh mahasiswa, baik mahasiswa yang vokasi, mahasiswa yang sarjana, yang master, yang doktor, yang pendidikan profesi, itu semuanya ngacunya ke tadi 5 persyaratan tadi yang dikemas dengan risalah berkemajuan. Nanti dari situ di breakdown bagaimana Al-Islam Muhammadiyah untuk seluruh pimpinan, mulai dari para rektor, wakil rektor, terus sampai ke yang seluruh pimpinan. Nanti juga di breakdown bagaimana dari 5 tadi itu untuk seluruh dosen. Nah, seluruh dosen itu kan sekian puluh ribu kan. Kemudian untuk karyawan tenaga kependidikannya. Itu ngacunya ke situ. Itu sekedar contoh kecil yang bidang pendidikan tinggi. Nanti pendidikan dasar menengah juga begitu. Yang ekonomi juga ke situ ngacunya. Nah, itu tersistematisasi. Sehingga nanti ketika sudah membaca apa itu si rumusannya yang lengkap tadi tapi sederhana, baru nanti membaca breakdown lebih lanjut ke masing-masing bidang tadi, ke masing-masing mahasiswa tadi. Itu sudah operasional, sudah bisa diterapkan itu. Memang ada apa prosedurnya, ada langkah-langkahnya, terstruktur sistematisasi seperti itu. Nah, itu sudah kalau mulai digelurakan 2007, 2008, kemudian muktamar di UMB 2010, kemudian dibakukan di UMS 2022, sekarang sudah 2024, mau masuk 2025. Berarti itu kan sudah hampir 20 tahun. Itu aja masih banyak tokoh yang akan nggur memahami Quran gitu loh. Lah bagaimana dengan yang biasa? Tokohnya aja masih begitu gitu loh. Ya kan? Nah, jadi memang nggak mudah, Bu, merubah apa yang sudah di alam pikirannya, yang sudah berjalan beratus-ratus tahun, itu untuk mengembalikan itu tidak mudah. Ya, itu memang tugas generasi. Tidak cukup 1-2 generasi. Tapi harus kita mulai. Nah, saya melihat perubahan-perubahan dari Bapak Ibu, misalnya yang belum membangun kebersamaan memahami Quran bersama dengan sudah itu banyak sekali perbedaannya. Misalnya banyak sebelum ketemu itu biasa kegiatannya itu ya pada umumnya kemana-mana. Kalau waktunya minggu pagi itu ya nggak di masjid, apalagi masjid taklim. Ya itu nanti lihat ini kalau jalan kaki mana door prize yang paling gede. Itu sudah punya sudah punya sekian alternatif. Ya, terus nanti kalau ini akhir tahun menjelang tahun baru
itu di pusat pembelanjaan itu yang diskonnya paling besar di mana, itu sudah punya, bukan itu apa literaturnya, rujukan udah tahu. Ya itu yang diburu. Tapi begitu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, genap setahun, setengah tahun, itu banyak yang berubah loh Bu. Udah nggak tertarik lagi untuk ikut apa merebutkan door prize, kemudian untuk rebutan diskon itu. Tapi ya lebih tertarik ya pagi-pagi ke masjid, pagi-pagi ke masjid taklim. Loh, itu gara-gara memahami Quran loh. Ya kan? Tapi kenapa masih banyak tokoh yang komentar, ngur memahami Quran. Dianggap tidak penting. Bahkan ada tokoh yang menekuni bidangnya bahasa Arab. Ya dulu salah satu dari eh, mahasiswa saya di Tarbiyah, tapi prodinya pendidikan bahasa Arab. Itu pernah mengikuti kajian kami, beberapa mengikuti, mengatakan apa? Ini kajian dengan Pak Tris itu kok seperti apa itu? Bambang Bombay. Ya, bawang bombay. Itu dari besar dikupas, di dalamnya masih kulit lagi. Dikupas kulit lagi. Terus katanya begitu. Loh. Lah sebetulnya yang dimaksud kulit itu yang mana? Nah, jadi ternyata bagi mereka yang namanya Quran itu dengan metodologi yang begini 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 begitu. Lalu saya bilang, dulu Allah mendidik Nabi, mendidik Rasul, caranya nggak begitu. Dulu Rasulullah mendidik para sahabat, caranya nggak begitu. Jadi caranya itu seluruh yang diterima oleh Nabi disampaikan pada sahabat. Apa adanya. Lah sekarang itu kan hanya instan saja. Orang menekuni metode menafsirkan Al-Quran, tapi tidak memahami Al-Quran. Ya kan? Faham metode ini, tapi nggak digunakan. Akhirnya apa? Akhirnya ya nggak paham Quran. Nah kemudian untuk apa gitu kan? Ada juga yang ekstrim. Kadang itu berapa kali itu eh, nanya, kenapa Pak Tris tidak langsung merujuk pada kitab tafsir? Saya bilang, tafsir itu berbeda dengan alih bahasa, berbeda dengan terjemah. Yang dijamin oleh Allah, kebenarannya dijaga oleh Allah, itu Al-Quran. Al-Quran itu yang bahasa Arab itu, ya suaranya, bunyinya, redaksinya, tulisannya, maknanya, misalnya, itu yang dijamin oleh Allah. Tapi kalau sudah difahami orang, itu sudah terpengaruh oleh latar belakang keilmuan orang. Sudah dipengaruhi oleh proses dia menjadi, dia hidup zaman kapan, di mana, bidang ilmunya apa, ya kan? Sehingga tafsir Al-Quran yang ahli matematika itu nanti berbeda dengan yang ahli sosiologi. Iya kan? Karena latar belakang keilmuannya. Bisa jadi mufasir, penafsir yang hidup pada era zamannya, misalnya itu zaman yang mendambakan materi dengan kapitalis materialis, dengan hidup yang zaman era post-truth mungkin berbeda karena alamnya, eranya berbeda. Nah, sehingga yang hasil pemahaman orang terhadap Al-Quran itu kebenaran menjadi relatif. Ketika jelaskan begitu, kalau begitu Pak Tris ya nggak boleh gunakan terjemahnya. Terjemahkan kan juga pendapat orang. Saya bilang terjemah itu hanya alih bahasa dan itu sudah disepakati oleh para pakar di bidangnya. Walaupun banyak ditemukan kesalahannya, tapi itu ya yang terbaik yang sudah dihasilkan seperti itu. Itu untuk memudahkan untuk memahami Quran. Tapi ya masih ada yang belum bisa menerima. Itu mengatakan kalau gitu Pak Tris nggak usah menggunakan terjemah gitu. Ya ada juga begitu. Nah,
Akhirnya ya silahkan saja, kita ini kan apa itu, ada pilihan-pilihan, ada kebebasan, ada kemerdekaan itu kan. Lah kalau misalnya orang sepanjang hidupnya dari kecil, pendidikannya umum, nggak nekuni bidang Islam, terus bekerja di BUMN, misalnya pernah usia 58 tahun, kemudian tidak begitu mendalami bahasa Arab, kemudian diajak langsung kepada tafsirnya, atau misalnya tidak boleh gunakan terjemahannya. Lalu padahal kan hidupnya berpacu dengan waktu. Padahal Al-Quran sekian tebalnya, sekian banyak ayatnya. Nah, makanya akhirnya ya ini kita pahami garis besarnya begini sampai selesai. Nanti kalau ada waktu didalami, bisa kita dalami ke pendapat-pendapat oleh mufasir ini. Tapi itu berikutnya. Kalau yang keseluruhan ini garis besarnya sudah dipahami. Makanya kami itu memang memperhatikan, menerima berbagai macam pandangan, tapi juga tidak semuanya bisa diikuti. Karena ada yang terlalu kemauannya ke kiri, ada yang terlalu ke kanan. Nah, akhirnya yang diikuti yang mana? Yang kira-kira diinginkan sebagian besar. Yang masyarakat yang mana, gitu kan? Nah, itu yang kemudian kami lakukan itu. Nah, ini bagian dari tadi upaya bagaimana membumikan, bagaimana pikiran-pikiran besar pembaharu kita urai, kita breakdown, ya kita operasionalkan, kita turunkan ke bumi, kita turunkan sampai ke grassroots itu. Nah dulu itu kan elitis Bu, seakan-akan kalau nggak ngambil studi Islam di program master doktor itu nggak bisa, apa itu harus melalui bahasa Arab dulu, harus melalui memahami persyaratan ilmu ini. Nah, itu kan jadi elitis kan hanya sebagian kecil kan. Padahal Quran ini kan kafatalinas. Quran ini kan basoirulinas. Quran itu kan pedoman. Yahdi lilati yakma. Yang mengarah kepada ketakwaan. Quran juga itu yang di surat Baqarah 185. Syahrul Ramadan allati unzila fihi kan hudalinas wa bayyinatin huda wal furqan. Hudalinas loh. Kan bukan hanya untuk yang doktor di bidang tafsir, bukan hanya untuk doktor yang bidang bahasa Arab, yang sastra Arab, yang pendidikan bahasa Arab. Itu iya, tapi bukan hanya untuk itu, tapi untuk hudalinas kan, untuk kapatalinas kan, sehingga siapapun semuanya bisa. Kami juga sering berhadapan dengan para mahasiswa yang sebetulnya punya pesantren. Ketika di pesantrennya itu namanya mempelajari ilmu alat. Mempelajari ilmu alat untuk memahami Quran. Ilmu alatnya itu apa? Bahasa Arab, nahwu, sorof, dan seluruh rangkaiannya. Itu sangat, tapi kalau sampai 20 tahun, 15 tahun memahami alatnya orang rampung. Lele menggunakan alatnya kapan? Ketika sudah memahami alatnya, belajar alatnya 20 tahun, tidak berani memahami Quran. Semakin takut, nggak berani. Dan saya sampaikan, loh, Quran itu kan dijamin oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal muntaqin. Dan sungguh Allah telah memudahkan Al-Quran untuk diambil pelajaran. Maka siapa yang mau mengambil pelajaran? Nah, tapi kenyataannya ribuan, ratusan ribu, jutaan orang mempelajari ilmu alatnya sampai puluhan tahun, akhirnya nggak berani memahami ayat Quran. Alasannya kita tidak berani sembarangan menjadikan Quran sebagai dalil gitu. Loh, itu kan seakan-akan persoalan fikih masalah hukum. Padahal Quran ini sebagai pedoman hidup, sebagai pandangan hidup, sebagai rujukan hidup, sebagai jalan hidup itu loh. Kalau kemudian mengalami keterbatasan makna, seakan-akan hanya untuk dasar menetapkan hukum fikih gitu loh. Padahal hukum fikih itu kan berikutnya. Selama wahyu Quran
diwahyukan 13 tahun periode Mekah, itu belum banyak bicara mengenai hukum. Itu masih masalah keimanan, itu masih masalah keyakinan, itu masih bagaimana memperkuat akidah, menjernihkan, membersihkan dari berbagai macam penyakit-penyakit untuk mengesahkan Allah tadi. Tapi itu sekarang dianggap nggak penting itu. Makanya muncul istilah, ya kami nggak berani ngambil ayat Quran sebagai dalil itu. Padahal sudah mempelajari ayatnya lebih dari 15 tahun itu. Nah, kan jadi kontraproduktif kan? Nah, memang itu tadi saya bilang kan ada yang ekstrim luar biasa ke kanan, ada yang sampai kiri semacam itu. Gimana Bu kira-kira dengan sedikit apa yang kami sampaikan tadi sudah bisa memberi gambaran apa belum itu? Ya, nanti kalau misalnya masih perlu ditanyakan bisa ditanyakan kembali. Tapi pandangan saya seperti itu. Sekarang itu sudah lengkap mau mau kita milih yang tahapan mana sudah ada semua, tinggal mencari download atau membeli yang sudah dicetak, tinggal membaca, tinggal milih yang mana gitu kan. Kan era sekarang itu sebenarnya era yang sudah tersedia sarana fasilitas itu yang memudahkan kita. Nah, cuma memang yang agak merepotkan itu muncul era kalau diajak baca sedikit agak tulisannya agak panjang biasanya gampang jenuh karena biasanya yang dibaca itu hanya BA kira-kira 5 baris, yang panjang 10 baris. Begitu dijak membaca sudah 5 paragraf, itu sudah misalnya 2 halaman, atau misalnya itu sudah taruh sampai 1000 kata, biasanya sudah nggak mau gitu. Akan-akan kok panjang gitu. Terus langsung sebetulnya apa sih isinya gitu. Tapi tidak begitu tekun membaca secara cermat, teliti, khusyuk itu. Itu kan sekarang kecenderungannya begitu. Itu sebetulnya itu kurang-kurang begitu bagus. Karena untuk mendalaminya gimana kalau agak panjang sedikit sudah nggak mau baca. Kadang-kadang 2 halaman sudah merasa terlalu panjang. Kalau sudah lebih dari 3 menit baca itu sudah jenuh gitu. Jadi hanya 3 menit. Padahal kalau dulu namanya ulama itu bisa sehari semalam, bisa menggunakan waktunya untuk membaca sehari bisa 10 jam. Untuk menuliskan bisa 5 jam. Sehari semalam bisa 15 jam. Nah sekarang 15 menit sudah terlalu lama gitu kan itu. Tapi kalau nanti kita biasakan bisa membaca memahami 60 menit, sudah terbiasa sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun, saya kira itu yang menjadi biasa kan. Pokoknya kita biasa memahami kira-kira 60 sampai 75 menit misalnya. Ya terbentuk bertahun-tahun, ya jadi biasa lagi. Ya tergantung bagaimana proses ya langkah-langkah pembentukannya kan. Itu jadi bisa dikondisikan itu, bisa direncanakan. Sementara begitu Bu, silahkan ya, silahkan. Mungkin ada pakai mic, Ustaz Sumadi. Beliau itu cuma beda huruf A sama E. Yang satunya kiai, satunya ustaz. Dan yang kiai yang pakai E, yang ustaz yang pakai A. Silahkan. Insyaallah. Bisa dibalik. Kebetulan sampai kali kan saya di majelis ekonomi. Iya. Karena kan secara umum dunia ini sekarang ini bukan dari Yahudi dan Israel dengan ekonominya gitu. Tapi pada tagline-nya
wilayah ini sekarang ini 112 kan menghadirkan kemampuan untuk semua. Ya. Dan hal ini korelasi dengan gerakan sekolah yang perlu sambil kemajuan itu kira-kira nanti sinkronisasinya seperti apa, terus kemudian berhasilnya nanti yang breakdown tadi apakah nanti memang ada breakdown khusus apakah nanti sebenarnya nanti tergantung dari masing-masing majelis itu menjabarkan gitu. Mungkin gitu. Terima kasih. Ya, sebetulnya kalau penguasaan dunia melalui ekonomi itu baru sebagian. Sebenarnya penguasaan dunia itu melalui sains dan teknologi. Nah, sains teknologi itu berangkat dari bagaimana ufuk zona pemikirannya. Maka yang disasar itu sebetulnya pemikiran. Maka dicelah perang pemikiran. Goswul Fikr gitu. Jadi setiap kebijakan ekonomi kehidupan itu biasanya itu berangkat dari pemikiran dulu. Nah, pemikiran sudah itu sudah disosialisasi, sudah diratakan, baru muncul kebijakan yang operasional. Jadi saya memahami yang namanya ekonomi itu sebetulnya bukan sumber utamanya. Itu hanya bagian dari langkah untuk menguasai. Tapi langkah besarnya itu sebetulnya pemikiran. Pemikiran itu yang bisa membawa menghanyutkan seluruh orang. Maka yang namanya leader itu siapa? Leader itu orang yang dia punya visi jauh ke depan, punya pemikiran, dan mampu mempengaruhi semua pihak untuk mempercayai, untuk mewujudkan pemikiran dia. Itu namanya leader. Nah, salah satunya menggunakan kebijakan ekonomi. Maka itu kalau Anda baca misalnya, itu dari awal mula namanya keluarga. Nah, itu kalau mau dibuka di Google, itu misalnya Anda tulis Rothschild gitu. Keluarga Rothschild itu. Itu nanti kan dia yang sebetulnya keturunan Yahudi yang misalnya dari ini yang di Hungaria, ini yang di Inggris, ini yang di Jerman, ini yang di ini. Itu nanti akan ketemu. Soalnya itu hanya bagian dari eksekusi bagaimana cara menguasai. Termasuk nanti berikutnya itu namanya kebijakan atau langkah eksekusi yang berupa nilai kurs. Nilai kurs misalnya kenapa itu pakai dolar itu? Itu dalam rangka untuk bagaimana mengendalikan, untuk mengontrol. Makanya dulu ketika dimulai itu $1 sama dengan Rp300. Sekarang menjadi $1 hampir 16.000. Berarti kekayaan orang, negara, bangsa yang menggunakan kurs rupiah itu melorot berapa ribu persen itu. Iya kan? Nah, itu sedikit informasi. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan itu bagaimana? Nah, itu kan di pusat itu ada yang membidangi ketua majelis ekonomi. Ada di tingkat pusat merumuskan ini memberikan itu dari 5 syarat tadi, 5 persyaratan untuk mencapai kemajuan tadi itu diberikan khusus bidang ekonomi. Ada majelisnya. Nanti diturunkan dari majelis yang ada pimpinan pusat dari PP, kemudian terus ada turun ke wilayah, ada ke daerah, sampai ke cabang. Nah, tentu itu sudah ada template-nya, sudah ada formatnya, tinggal menurunkan begitu. Nah, makanya perlu melihat rumusan-rumusan. Jadi misalnya kalau membidangi di majelis ekonomi di tingkat pimpinan cabang, coba lihat rumusan yang di pimpinan daerah. Coba lihat rumusan yang di wilayah. Lihat coba yang di majelis di pimpinan pusat Muhammadiyah. Nanti kan itu ada breakdown begitu. Sampai nanti ketika sampai operasional di tingkat grassroots,
ya muncul berbagai macam jenis. Misalnya bagaimana untuk mengatasi namanya lintah darat, mengatasi namanya pinjaman online, terus mengatasi rentenir. Ya. Itu kan seharusnya di Garut operasional sampai di situ. Sehingga ada yang sifatnya penanganan betul-betul urgent, ya. Ada yang sifatnya bisa menengah, ada yang sifatnya bisa jangka panjang itu. Nah, itu kan ditugaskan ke masing-masing majelis, masing-masing bidang. Nah, makanya harus banyak koordinasi dengan yang membidang itu. Gitu. Tadi kami baru bicara sedikit mengenai ini global keseluruhan dulu, eksekutif summary-nya. Nanti di breakdown ke yang terus begitu. Makanya nanti kalau kalau mengikuti apa yang kami sampaikan, nanti alurnya memang kami membidangi di bidang pendidikan tinggi. Itu yang kami breakdown ke pendidikan tinggi. Tapi polanya itu sebetulnya langkahnya, stepnya, prosedurnya, jenisnya itu bisa diterapkan ke bidang yang lain gitu. Karena template-nya itu mirip-mirip, cuma berbeda isinya karena berbeda bidangnya. Nah, seperti itu. Sehingga dengan satu template itu bisa digunakan berbagai macam bidang. Ya memang perlu perlu tekun, perlu istiqomah supaya nanti bisa tambah bisa mengikuti seperti itu. Nah, kami kan juga harus harus bertahap, harus pelan-pelan gitu kan. Nanti kalau nggak pelan kan dikira jadi Pak Triski ngomong apa gitu. Karena kan belum nyambung kan perlu dilingkan dulu gitu loh. Itu kalau mau badminton aja perlu pemanasan itu. Nah, itu kan pikiran kita itu perlu di-on-kan dulu gitu kan. Makanya kenapa firman Allah itu ya diawali dengan huruf hijaiyah dengan potongan huruf-huruf hijaiyah. Itu untuk apa? Itu untuk meng-on-kan perhatian kita, untuk memfokuskan perhatian kita bahwa yang akan difirman Allah berikutnya itu sangat penting gitu. Maka perlu ada tahapan-tahapan tadi. Makanya kalau berikutnya muncul berbagai macam jenis-jenis usaha di bawah masih ekonomi, ya memang seharusnya begitu. Nanti harus banyak inovasi-inovasi. Ya tentu disesuaikan dengan local wisdom masing-masing daerah yang paling apa. Jadi daerah pertanian beda dengan daerah industri, berbeda dengan daerah perkebunan, pertambangan, berbeda dengan daerah pantai nelayan, dengan lingkungan kampus tentu berbeda lagi dengan lingkungan pabrik, kan begitu. Itu masing-masing itu menyesuaikan dengan yang terjadi di daerah itu yang disebut dengan local wisdom itu. Demikian Bapak Ibu, ternyata ya kita sudah waktunya jam 8.30. Kita berusaha untuk mendisiplinkan diri kita. Kita berusaha memulai tepat waktu. Kalau seandainya mulainya nggak bisa tepat, tapi akhirnya jangan disalahkan juga nggak tepat itu loh. Jadi jangan apa double kesalahan. Kalau mulainya udah nggak tepat itu kesalahan, tapi secepat mungkin selesainya juga tepat gitu loh. Supaya salahnya tidak double gitu. Sehingga tidak menunda aktivitas berikutnya. Ya, semoga nanti kita bisa berlanjut. Tapi nanti sore Bapak Ibu yang mau hadir di Cabang Kalasan, tempatnya di Masjid Baitur Rahman Bayen, ya jam 3.30 sholat asar kita bisa lanjut di situ. Nanti malam bisa lanjut di Gedung Kala. Sehingga sebetulnya kesempatan itu relatif banyak ya, tergantung masing-masing kesiapan kita. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Semoga Allah memberikan kesempatan, memberikan kekuatan pada kita semua untuk senantiasa memahami dan berusaha mengamalkannya sehingga betul-betul bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya.
Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.